Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Hasil yang didapatkan dari Binder tidak optimal pada musim ini. Ia pun tidak dipertahankan oleh RNF Racing di musim 2023 nanti. Untuk musim depan, ia dipastikan bakal turun ke kelas Moto2. Ia akan membela tim Husqvarna Intech GP bersama Lukas Tulovic di tim asal Jerman tersebut. Saya senang menjadi bagian dari Husqvarna Intech GP untuk musim depan. Tim ini memiliki pengalaman yang banyak dan sangat profesional. Saya menantikan untuk mencoba motor Moto2. Saya yakin bisa meraih hasil positif bersama-sama. Saya harap semua yang telah saya pelajari di MotoGP tahun ini bisa membantu kami beradaptasi di Moto2 sesegera mungkin. Semoga kami bisa bersaing memperebutkan posisi bagus. Terdengar kabar bahwa tim Suzuki akan melakukan tes sebelum benar-benar keluar dari MotoGP, yakni tes privat di Motegi yang dilakukan oleh pembalap tes mereka Takuya Tsuda. Dikutip dari Paddock GP, Alex Rins memberikan tanggapannya mengenai tes yang akan dilakukan Suzuki. Mereka akan melakukan tes sebelum Malaysia. Mereka akan menguji fairing baru. Benar-benar berbeda dari apa yang kami lakukan di sini, dengan pengakuan yang berbeda, sayap yang berbeda. Jika Anda bertanya mengapa, saya tidak akan dapat menjawab Anda. Tidak masuk akal, itu pasti. Tapi mereka punya uang, jadi biarkan mereka menghabiskan uangnya. Mantan pembalap Ducati Danilo Petrucci mengaku prihatin dengan kesulitan yang dihadapi Fabio Quartararo dalam upaya meraih juara dunia MotoGP 2022. Tekanannya begitu besar karena selain bersaing dengan Francisco Bagnaia yang saat ini memimpin klasemen sementara, juga pastinya berhadapan dengan 7 petarung Ducati lainnya. Saya juga peduli padanya karena saya melihat seperti David melawan Goliat. Itu tidak terpikirkan sampai beberapa bulan yang lalu bahwa seorang pembalap akan melawan 7 rider Ducati. Ketika kamu melihat bahwa dia kehilangan lebih banyak poin, maka dia memberikan segalanya, tetapi itu tidak cukup. Itu normal untuk kemudian merasa hancur. Pembalap LCR Honda Takaki Nakagami masih harus absen pada putaran Malaysia pekan depan, dikarenakan ia masih belum pulih dari cedera yang dialaminya. Ketiadaan rider asal Jepang itu akan digantikan oleh Tetsuda Nagashima. Test rider HRC Tetsuda Nagashima sekali lagi akan menggantikan Takaki Nakagami di LCR Honda Idemitsu Team di GP Malaysia akhir pekan ini. Setelah pemeriksaan medis pada Senin, pembalap LCR Honda Idemitsu Nakagami telah disarankan oleh dokter untuk tidak balapan di Sepang. Karena cedera yang ia alami di Aragon pada September masih dalam proses penyembuhan. Luca Marini memberikan komentar mengenai tombol red flag usai dirinya melakoni balapan Australia lalu. Hal itu dikarenakan kondisi yang dialaminya di sesi latihan bebas pertama, di mana angin berhembus kencang dari pantai ke sirkuit. Menurutnya sangat berbahaya bagi para pembalap yang melintas dengan kecepatan hingga 340 km per jam lebih sebelum mengerem di tikungan 1. Dengan angin seperti ini, mengerem di tikungan 1 Anda keluar dari lintasan, dan setelah kecelakaan bendera merah, ini sulit. Sulit juga untuk mengambil keputusan ini. Ini bukan pekerjaan mudah bagi mereka, karena mereka tidak on track. Mereka ada di sini, dan dari sini Anda tidak merasakan angin. Usai mendapatkan gelar Rookie of the Year tahun ini, menjelang MotoGP Sepang pekan depan, Marco Bezzecchi mendapatkan update terbaru yang digunakan pada motor pabrikan untuk motornya.
Hal ini disampaikan langsung oleh didalinya. Marco Bezzecchi membedakan dirinya dengan memenangkan gelar rookie terbaik tahun ini berkat GP di Phillip Island ini, dan hasil luar biasa yang diperoleh. Ia bisa mendapatkan beberapa peningkatan pada motornya, khususnya fairing yang digunakan oleh motor resmi selama paruh pertama musim ini. Itu adalah hari Minggu yang luar biasa di Australia, pertempuran yang luar biasa dan adrenalin yang luar biasa. Saya tidak sabar untuk kembali ke trek, di mana tempat-tempat lain, di tempat yang telah kami uji di pramusim. Alberto Puig memprediksi Marc Marquez akan kesulitan tampil di MotoGP Malaysia mendatang, sebab menurutnya sirkuit Phillip Island yang berada di Australia sangat berbeda dengan trek sirkuit Sepang yang ada di Malaysia. Malaysia tidak akan menjadi Grand Prix yang mudah bagi Marquez, sangat menuntut mesin dalam kondisi yang sama sekali berbeda dari di Australia. Tetapi ketika kami memiliki pembalap seperti Marc yang kembali ke performa terbaiknya dan jelas merupakan pembalap spesial, kami tidak akan pernah bisa mengabaikannya. Itu tidak akan mudah, tapi kita lihat saja apa yang terjadi. Aspek yang paling penting adalah kondisinya membaik, dan Honda harus memberinya alat yang ia butuhkan untuk melakukan apa yang ia mampu. Beberapa media dan pengamat MotoGP menyoroti gerak cepat para insinyur Honda setelah kedatangan Marc Marquez kembali ke lintasan. Usai perubahan paket aero baru atau ekor naga yang terbuat dari karbon, yang juga sudah digunakan Ducati dalam beberapa balapan. Fairing samping juga mengalami perombakan dengan desain yang jauh lebih agresif. Saluran udara yang mengarahkan aliran udara ke bagian bawah motor, seperti yang ada di Ducati untuk menciptakan downforce. Namun sepertinya itu hanya mengalihkan perhatian para pengamat pada perubahan motor Marquez. Di GP Australia, wajah baru RC200V pada desain moncong, di mana jelas asupan udara ini ada kaitannya dengan engine, ibaratnya hidung untuk pernafasan mesin. Selain itu, aerodinamika juga berubah di bagian samping motor. Satu hal yang menarik adalah air intake yang juga berubah. Bentuknya berbeda, tidak melebar ke bawah. Dengan perubahan asupan udara baru, berarti mereka merubah cara mesin bekerja. Darah udara dialirkan ke mesin, dan oleh karena menciptakan perubahan di area tenaga motor. Masalah Honda adalah cengkraman belakang. Mungkin dengan merubah bagaimana tenaga bersalur ke roda bisa membantu mereka menemukan solusi itu. Honda terlihat bekerja keras meracik motor yang tepat untuk membuat RC200V mereka kompetitif. Itulah tadi informasi dunia MotoGP yang kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Salam Sport Mania.